Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Selamat hari Minggu, dan dalam ibadah Minggu kita pada pagi hari ini, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Pujian dan syukurku kubawa kepadamu. Mari jemaat Tuhan, lewat rasa syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan, Kau ciptakanku dalam Mari pagi hari ini kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Yesus, Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber pertolongan kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari sambil engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku tahu hidup
Gembala kami yang baik, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan. Sungguh kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Lewat ibadah kami pagi hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Roh Kudus, jamah setiap pendengaran kami. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, kalau kami membuka hati kami untuk firman Tuhan bekerja, maka berkat firman Tuhan itu akan menjadi bagian kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman di pagi hari ini bagi kami semua. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bekerjalah Engkau Roh Kudus bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah makanan untuk rohani kami. Kami membuka hati kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa salam ini bukan hanya satu kebetulan selama masa pandemi ini dan pada saat ibadah online, terus saya katakan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga besar GPDI Sola Gracia harus selalu menyadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita harus memiliki satu pola pikir yang baru dalam kita mendengar firman Tuhan. Bahwa ketika kita dengar firman Tuhan, bagaimanapun firman Tuhan itu disampaikan dengan lembut atau keras, siapapun yang menyampaikannya, mari kita harus berkata dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa firman adalah kebutuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan saya. Firman Tuhan itulah yang kuperlukan dalam hidup saya. Dan saya percaya ketika itu menjadi satu pegangan kita, menjadi satu pola pikir kita yang baru di hari-hari ini, maka saya percaya firman Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya ingin mulai dengan di hari-hari ini kita ada di masa pandemi virus corona. Dengan merebaknya virus corona yang ada sisi positif yang juga muncul dalam kehidupan manusia, yaitu orang semakin menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dan saya yakin bahwa saudara dan saya menyadari hal ini, dimana khususnya saya, keluarga kami ketika keluar rumah selalu pas kembali lagi, hal yang paling utama kami lakukan adalah mencuci tangan. Dan ini terus disampaikan oleh pemerintah bahwa setiap aktivitas kita jangan sampai lupa cuci tangan. Karena virus itu bisa mungkin ada di tangan kita. Dan kita terus melakukan hal-hal yang disarankan pemerintah. Menggunakan masker ketika berpergian, dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Bahkan di hari-hari ini, karena orang semakin menyadari tentang pentingnya kesehatan dalam kehidupan, menjaga kesehatan, sehingga orang yang tadinya sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk olahraga, sekarang meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk berolahraga. Bahkan banyak orang di hari-hari ini membeli sepeda supaya bisa menggunakannya untuk berolahraga. Dan memang kenyataannya ini yang kita sedang hadapi, virus corona, dan membawa kita kepada bukan hanya terus melihat secara negatif,
tetapi kita juga melihat ada hal positif yang terjadi, yaitu kita semakin menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Tetapi saya membawa pagi hari ini bahwa ketika kita mengikut Tuhan, orang Kristen juga harus menyadari bahwa bukan hanya sekedar di hari-hari ini kita fokus menjaga kesehatan jasmani, tetapi ternyata penting juga untuk kita melihat, menyadari, untuk kita juga fokus terhadap kesehatan rohani kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya memberi judul kebenaran firman Tuhan, kesehatan rohani. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita pagi hari ini, apakah di hari-hari ini kita sehat secara rohani? Mungkin saudara saat ini kita semua tetap sehat secara jasmani. Tetapi pertanyaannya, apakah di hari-hari ini ketika kita masih bisa bebas beraktivitas, bekerja, kita masih bisa bergerak dalam keadaan yang sehat secara jasmani, apakah secara bersamaan juga kesehatan rohani itu ada dalam hidup kita? Lewat firman Tuhan, saya membawa kita melihat untuk memperhatikan juga tentang kesehatan rohani. Jangan sampai tubuh jasmani kita sehat, tapi jangan-jangan tubuh rohani kita sedang dalam kondisi sekarat, dalam kondisi tidak sehat. Karena bahaya kalau rohani kita tidak sehat. Karena yang pertama yang akan terjadi ketika rohani kita tidak sehat, yaitu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Rohani kita tidak sehat, maka secara tidak langsung juga kita harus menyadari bahwa pasti hubungan kita dengan Tuhan pasti terganggu karena rohani kita tidak sehat. Yang kedua adalah ketika rohani kita tidak sehat, tentunya berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan rohani kita. Ada sesuatu, bisa saja penyakit rohani ada dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar. Pernah saya katakan bahwa salah satu penyakit rohani adalah mungkin kita di hari-hari ini mengalami masalah hati. Ada kekecewaan, ada akar pahit, ada dendam, ada kebencian. Itu semua adalah penyakit, racun yang membuat kita pada akhirnya sakit rohani, bukan sehat rohani. Dan yang ketiga, ini yang juga kita harus perhatikan, kenapa kita harus menjaga kesehatan rohani kita. Karena ketika kita tidak sehat rohani, ini kesempatan dari iblis. Sekali lagi, ini kesempatan dari iblis untuk membawa kita terpuruk. Tadinya kita hanya mungkin rohani kita hanya terganggu sedikit saja. Tetapi lama-kelamaan ketika kita tidak langsung mengobatinya, maka ini menjadi kesempatan iblis membuat kita pada akhirnya sekarat rohani. Dan pada akhirnya kita mati rohani. Ini yang harus kita perhatikan, waspadai, jangan sampai iblis pada akhirnya mematikan rohani kita. Jangan sampai kita di hari-hari ini hanya fokus kepada kesehatan jasmani, lupa terhadap kesehatan rohani kita. Itu sebabnya kita akan melihat di sini tentang kesehatan rohani. Ada 3 pertanyaan yang sebenarnya membawa kita bisa mendeteksi, bisa mengetahui apakah saya sehat rohani atau sedang menghadapi kondisi sakit rohani. 3 pertanyaan yang kita akan lihat. Pertanyaan yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bila sudah dapat, kita perhatikan bersama-sama. Dan saya akan membacakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini memperhatikan kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing. Mazmur 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Judul Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah.
Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini adalah ungkapan Mazmur dari Bani Korah. Saya pernah mengatakan bahwa Mazmur itu bukan hanya ditulis, bukan hanya Mazmur Daud saja, tetapi ada beberapa tokoh yang juga masuk di dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur. Ada juga Mazmur yang disampaikan oleh Bani Korah, maupun juga ada Musa. Dan ini yang kita baca adalah Mazmur pengajaran dari Bani Korah. Dan firman Tuhan katakan, dia mengungkapkan kerinduannya. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang melihat Allah. Sebenarnya ayat ini menginspirasi sebuah lagu, yaitu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ini pujian yang sering kita nyanyikan. Dan sebenarnya ayat ini menunjukkan bagaimana satu kehausan akan Allah, satu kehausan akan Tuhan yang dipercayai. Dan menjadi pertanyaan pertama yang bisa mendeteksi saya dan saudara sehat rohani. Yang pertama adalah, apakah kita haus akan Tuhan? Sekarang kita harus melihat, merenungkan secara pribadi, apakah saya di hari-hari ini haus akan Tuhan? Kalau kita mulai tidak haus akan Tuhan, maka jangan-jangan kita sedang sakit rohani, kita sedang bermasalah terhadap kesehatan rohani. Di sini Mazmur katakan, Bani Korah katakan bahwa dia menunjukkan bahwa dia haus akan Tuhan. Dia sangat merindukan Tuhan. Di hari-hari ini untuk mendeteksi kita mengetahui apakah saya sehat rohani, ternyata kita harus merenungkan apakah di hari-hari ini saya haus akan Tuhan. Apakah di hari-hari ini saya punya kerinduan di dalam doa. Saya haus di dalam doa. Saya haus di dalam membaca firman Tuhan. Apakah saya haus di dalam beribadah? Ini yang harus kita renungkan di hari-hari. Mungkin di hari-hari ini kita mulai meninggalkan jam-jam doa. Karena kesibukan kita, sadar atau tidak sadar, ternyata kita sedang mengalami masalah kesehatan rohani. Padahal kalau kita merenungkan bahwa ketika kita haus akan Tuhan dan kita rindu berdoa, tidak meninggalkan jam-jam doa, memiliki rinduan untuk selalu membangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa, karena doa adalah sarana kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus sehat rohani. Bahkan kalau kita merenungkan, pada akhirnya doa itu yang pada akhirnya membawa kita melihat kuasa Tuhan turun nyata dalam hidup kita. Doa itu menggerakkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, bahwa doa orang benar yang sungguh-sungguh berdoa, yang merendahkan hatinya di dalam doa, besar kuasanya. Besar kuasanya. Di hari-hari ini, apakah engkau berdoa karena engkau haus akan Tuhan? Atau di hari-hari ini kita mungkin datang berdoa karena keterpaksaan. Saya selalu katakan beberapa waktu lalu, masalah yang sesungguhnya ketika kita mendapat masalah baru kita berdoa. Bukan masalah yang kita alami, tetapi masalah sebenarnya ketika kita berdoa nanti waktu ada masalah.
Karena menunjukkan bahwa kita nggak punya kerinduan, tidak haus akan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama. Apakah waktu doa itu terus saya bangun di dalam Tuhan? Yang kedua, yaitu lewat pertanyaan apakah kita haus akan Tuhan? Apakah kita haus akan baca firman Tuhan? Saya dengar kesaksian dari keluarga Bapak Toto dan Ibu Eniarti, di mana mama mereka yang mungkin jemaat yang tertua di GPD Sola Gracia Jatiwangi, apalagi di masa pandemi ini, begitu rindu untuk membaca firman Tuhan. Meskipun umur yang sudah lanjut, tetapi memiliki kerinduan untuk baca firman Tuhan. Ada beberapa jemaat yang saya dengar bahwa bahkan selama masa pandemi ini udah berapa kali membaca kebenaran firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya percaya bahwa orang yang haus akan Tuhan adalah orang yang rindu untuk membaca firman Tuhan. Amin. Dan ini yang harus kita sadari sebenarnya, ketika kita haus baca firman Tuhan, rohani kita sedang menunjukkan, mendeteksi kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya dalam posisi sehat. Bagian dari satu kehidupan, pola hidup yang sehat secara rohani. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, pemazmur katakan, kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita lihat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sekali lagi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu darinya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang harus kita belajar pada pagi hari ini, bahwa rohani yang sehat adalah rohani yang merenungkan, haus akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, selalu ada hasilnya. Ketika kita baca koran pun ada dampaknya. Dampaknya bisa baik maupun dampaknya yang buruk. Kita baca media sosial di hari-hari ini, bisa hati kita senang, atau bisa kita terpengaruh dengan bacaan yang ada, yang pada akhirnya bisa kita sedih, khawatir, atau takut. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang firman Tuhan siang dan malam, tanda kehidupan orang yang sehat rohani, maka yang terjadi selalu ada hasil yang baik. Membaca firman Tuhan, merenungkan, selalu ada hasil. Firman Tuhan akan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah. Kata buah ini bicara tentang sesuatu yang dihasilkan. Bahkan firman Tuhan katakan, dia tidak akan layu dalam kondisi apapun. Ketika kita baca firman Tuhan, justru kita pasti dikuatkan, pasti kita diteguhkan. Bahkan firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita akan lihat pada poin kedua sebentar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang harus menjadi perenungan kita siang dan malam. Tetapi sekali lagi, orang yang haus akan Tuhan adalah tanda orang yang sehat rohani. Dan yang berikutnya, orang yang haus akan Tuhan sebagai tanda kesehatan rohani adalah dia akan rindu untuk beribadah, rindu untuk melayani. Amin. Meskipun kita pada saat ini masih menahan diri, seperti yang saya sudah sampaikan, kita sudah rapat, dan kemungkinan besar kita akan beribadah bulan Juli.
Dan saya sempat dihubungi oleh beberapa hamba Tuhan. Mereka juga pada akhirnya mengambil keputusan untuk menahan diri supaya pada akhirnya semuanya bisa terkontrol dengan baik, dan mengambil keputusan nanti bulan Juli untuk beribadah. Tidak apa-apa ada yang sudah beribadah lebih dulu, kita tetap menahan diri dan kita tetap beribadah melalui ibadah online. Dan inilah yang firman Tuhan mau. Orang yang sehat rohani, mau dia ibadah di gereja maupun ibadah online seperti ini, dia akan tetap memiliki kerinduan di dalam Tuhan, haus akan Tuhan. Amin. Dan saya percaya seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semuanya boleh beribadah. Itu sebabnya saya mengirim video. Ada yang mungkin ibadah jam 7 pagi di waktu yang tepat seperti ibadah setiap hari Minggu. Ada yang katakan saya beribadah jam 9, ada yang mungkin siang, ada yang sore, tetapi tetap pada hari Minggu. Dalam kondisi ibadah online, saya selalu katakan gak apa-apa. Tetapi yang saya lihat adalah seluruh jemaat memiliki kerinduan yang sama. Amin. Dan Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ini tanda orang yang sehat rohani, adalah tanda orang yang mau beribadah dalam kondisi apapun. Haleluya. Dan mari ketika kita melihat keadaan diri kita, apakah saya haus? Kalau di hari-hari ini kita mulai kehilangan haus kita akan Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita sedang bermasalah dalam kesehatan rohani kita. Kita perlu kembali membangun hubungan doa, perlu lagi membangun persekutuan dengan Tuhan, perlu lagi membaca firman Tuhan, perlu lagi kita meresponi benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perlu lagi kita kembali melihat motivasi kerinduan di dalam beribadah. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sehat di dalam rohani kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Iblis tidak punya celah, dan saya percaya bahwa pada akhirnya kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua yang kita harus perhatikan, pertanyaan kedua yang membawa kita bisa mendeteksi, mengetahui apakah saya sehat rohani atau tidak, yaitu apakah hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Sebenarnya saya tadi pada poin pertama sudah menyinggung tentang firman Tuhan, harus kita renungkan siang dan malam. Tetapi lebih dalam lagi ada pertanyaan yang membawa kita pada akhirnya menyadari apakah saya dituntun, apakah saya sehat rohani atau tidak. Orang yang sehat rohani pasti perjalanan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Tetapi orang yang gak sehat rohani, perjalanannya bukan dituntun oleh firman Tuhan, oleh pengertiannya sendiri, oleh kehebatannya sendiri. Padahal firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita bisa gagal, kita bisa salah, pada akhirnya kita bisa kecewa. Tetapi orang yang berharap pada dituntun oleh firman Tuhan katakan bahwa pasti akan berhasil. Mungkin kita nggak akan Tuhan nggak pernah berjanji bahwa dalam mengikuti firman Tuhan bahwa hidup kita terus berjalan kepada satu perjalanan yang baik. Ada tantangan, ada ujian, tetapi ingat hasilnya itu yang penting, bahwa kita akan melihat keberhasilan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita akan lihat dua ayat di sini. Kita lihat dulu Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya kita perhatikan sini, sekali lagi saya baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Artinya firman Tuhan sebenarnya harus menuntun hidup kita. Kita harus bersandar dalam perjalanan rohani kita, bersandar kepada tuntunan firman Tuhan. Kita harus melihat segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita, lihat firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Kita belajar seperti apa yang disampaikan di dalam Yosua 1 ayat yang ke Coba kita melihat Yosua 1 ayat yang ke-8. Sini dikatakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita perhatikan bersama-sama Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini disampaikan, firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua di masa transisinya, di masa transisi bangsa Israel dalam kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dan di sini katakan bahwa jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Firman itu yang pada akhirnya menuntun, membuat kita tidak ceroboh, kata firman Tuhan, tetapi bertindak hati-hati menurut ketentuan firman Tuhan. Dan pada akhirnya akan membuat kita sekali lagi hasilnya, yaitu kita akan berhasil. Engkau akan beruntung. Sekali lagi, bahwa betapa pentingnya kita dituntun oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan di hari-hari ini kita setia, harus setia, mari kita mau tetap setia. Kalau firman Tuhan katakan di hari-hari ini kita mengampuni, mari kita mau mengampuni. Kalau di hari-hari ini firman Tuhan katakan mari kita mau melekat erat di dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara erat. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka harusnya firman Tuhan itu yang menuntun kita, bukan kita yang memaksakan. Tuhan yang ikut maunya kita. Mari jemaat Tuhan, firman Tuhan mau bicara pada pagi hari ini. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa kita sadari kita sedang menghadapi masalah kesehatan rohani. Karena apa? Kita lebih berharap kepada pengertian kita sendiri. Kita yang berusaha atur Tuhan, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan yang mengatur kita. Tapi sekali lagi, saya percaya firman Tuhan ini sama-sama mengingatkan kita. Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita semua, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita melangkah dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Sehingga pada akhirnya, hasilnya kita akan berhasil, beruntung. Saudara mau berhasil? Saudara mau beruntung? Ikuti tuntunan firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara baca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menjamah hatimu. Tuhan akan memberi pengertian dengan caranya Tuhan. Selalu saya katakan pengalaman bersama Tuhan satu dengan yang lain bisa saja sama, bisa saja berbeda. Tetapi intinya ketika kita lakukan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, hasilnya sama. Kita beruntung, kita berhasil, kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga yang membuat kita pada akhirnya bisa mendeteksi, bisa mengetahui apakah saya sehat atau tidak secara rohani. Yang terakhir adalah apakah kita menyesali setiap dosa atau perbuatan salah di hadapan Tuhan. Apakah kita di hari-hari ini menjadi orang yang menyesali apa yang kita lakukan yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan.
Kalau kita di hari-hari ini cuek dengan dosa, kompromi dengan dosa, maka yang terjadi adalah sebenarnya kita sedang mengalami satu masalah kesehatan rohani. Tetapi orang yang menyadari, menyesali keadaan hidupnya dan berbalik kepada Tuhan, pada akhirnya dia akan menjadi anak Tuhan yang sehat rohani. Dan kalau kita merenungkan sebenarnya ketika kita mengikuti Tuhan, kita sebagai manusia terkadang bahasa banyak orang bahwa kita ada hilafnya, kita ada salahnya. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita mungkin sebagai manusia ada hilafnya, ada salahnya, tetapi kita langsung berbalik, itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kita sehat rohani. Sekali lagi firman Tuhan mau bawa kita, apakah di hari-hari ini dalam pertanyaan yang ketiga kita menyadari kesalahan kita? Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita hidup. Mungkin kita terlanjur ada kesalahan yang kita buat. Firman Tuhan mau yang pertama kita mengakui dosa kita, mengakuinya di hadapan Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 32 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan katakan, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, ini Mazmur Daud, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini satu pengakuan dari Daud yang dimana kita tahu dia pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia langsung menyadari, menyesali dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dari ayat yang ketiga, dari pasal yang ke-32 ayat yang pertama, katakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ini yang harus kita lakukan ketika rohani yang sehat. Kalau kita ingin punya rohani yang sehat, apapun kesalahan kita akui di hadapan Tuhan. Ketika kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan yang menutupi. Amin. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Selalu saya katakan kepada jemaat bahwa pengajaran ini harus kita lihat di dalam konteks yang benar. Harus kita memperhatikan baik-baik. Jangan sampai pada akhirnya ini kita ambil secara keseluruhan. Ada hal yang dimana hanya kita dengan Tuhan. Ada hal dimana kita firman Tuhan bahwa ketika kita sudah taruh di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menutupinya. Hati-hati ketika kita ungkapkan kepada manusia. Kadang manusia nggak bisa untuk menutupinya, justru membukanya kepada banyak orang, yang pada akhirnya muncul masalah baru. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita langsung akui di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita mengakui, dan pada akhirnya Tuhan yang akan menutupinya. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan, ketika kita mengakui minta ampun, hal yang kedua minta ampun kepada Tuhan. Selain kita mengakui, kita juga minta ampun, Tuhan yang akan menutupi, dan Tuhan yang berkemurahan mengampuni dosa kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Amin. Dan yang ketiga, ubah perilaku kita.
Kalau kita sudah mengakui kepada Tuhan, sudah minta ampun, kita harus merubah perlakuan kita. Sesuatu yang kita lakukan salah, jangan kita lakukan lagi. Tetapi kita harus merubah perilaku kita. Kita yang tadinya salah, kita harus berubah menjadi benar. Ketika tadinya kita menyakiti orang, pada akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita belajar mengasihi. Yang tadinya kita melakukan hal yang jahat di pemandangan Tuhan, kita harus merubah perilaku kita, berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita akan tetap sehat secara rohani. Mari kita bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi umat-umat Tuhan kita semua sehat secara rohani juga. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar untuk menyadari apakah saya sehat rohani atau saya sedang mengalami masalah kesehatan rohani. Saya percaya bahwa kita bisa mendeteksi di hari-hari ini, pada saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan atau mungkin tiga pertanyaan yang sudah kita belajar tadi, cara mendeteksi kesehatan rohani kita. Mungkin semuanya kita lalai, tetapi Tuhan katakan masih ada kesempatan untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita mengembalikan, untuk kita menjadi orang-orang yang sehat secara rohani. Mari kita saat ini, mungkin saya tidak bisa melihat saudara jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, tapi engkau bisa membangun hubungan dengan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus masih terus bekerja dan akan terus bekerja. Roh Kudus sedang mau berbicara dalam hatimu. Kita mau katakan pada saat ini, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku mau belajar untuk bahwa firman Tuhan ini kebutuhan saya, bahwa saya harus haus akan Tuhan. Saya harus dituntun oleh firman Tuhan. Saya harus bertobat, mengakui dan meminta ampun kepada Tuhan dan merubah perilaku saya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa, bahkan sekalian menutup ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, firman Tuhan sudah disampaikan. Kamu percaya firman Tuhan ini datang baik bagi hamba-Mu maupun jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mau kami sehat rohani, bukan hanya sekedar sehat jasmani. Tetapi kami percaya bahwa saat ini kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini kebutuhan kami dan akan memberi kami kesehatan rohani dengan kehidupan kami yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada penghujung ibadah ini. Kami berdoa, terus kami berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Tuntun kami, pilih kami. Biarlah Tuhan sertai kami di dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam kami bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, khususnya pelayanan di tempat ini. Tuhan tolong jamah kami semua, sehingga kami boleh Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan terlebih kami boleh kembali bisa beribadah di tempat ini, dan kami boleh sama-sama ada sukacita, ada keberanian, Tuhan, ada kesungguhan hati. Tidak ada ketakutan untuk ada di rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tolong jamah, bahkan jauhkan kami dari virus corona, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari setiap gangguan kuasa iblis. Yang ada adalah kami menang, yang ada kami sehat, kuat. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Tuntun kami, roh kerendahan hati terus menjadi bagian kami, sehingga kami berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah Tuhan
Engkau yang memberkati juga daerah Jatiwangi ini. Engkau yang memberkati keadaan ekonomi di daerah ini, keamanan di daerah ini. Bahkan kami percaya Majalengka ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja semua jadi berkat. Dan orang percaya jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa di daerah ini, jemaat-jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan, Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Beliau berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Turunlah pengampunan bagi bangsa kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami Tuhan. Sehingga virus corona boleh hilang. Perekonomian boleh dipulihkan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri DPR, sampai polisi, bahkan Tuhan tentara yang ada, bahkan sampai ke tingkat daya yang paling kecil RT RW, semuanya diberi kesehatan hikmat untuk mengambil keputusan sehingga mensejahterakan masyarakat. Beri mereka takut akan Tuhan. Jamah juga Tuhan dokter, perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan. Tuhan jamah mereka jadi saluran mujizat. Orang-orang yang Tuhan terkena virus corona boleh sembuh oleh karena pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh para dokter, para perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan. Jauhkan juga mereka dari terpapar virus corona. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami berdoa, percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan punya rencana yang indah. Ada penuaian yang besar bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, setiap aktivitas umat-umat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan, lindungi kami semua. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau bisa menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami semua. Terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada hari ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa di hari-hari ini sekali lagi kita harus tetap menahan diri. Meskipun kita sama-sama sudah rindu untuk beribadah di gereja, tapi biarlah di hari-hari ini tetap kita berusaha untuk melihat segala sesuatu dengan bijaksana sehingga pada akhirnya semuanya bisa terkontrol dan pada akhirnya kita semua bisa baik-baik saja dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Puji Tuhan dan selamat hari Minggu.